Om, nggak sudah ini. Hari Minggu begini mending kita mabuk saja toh. Saya stres juga mabok-mabok terus om. Coba saya ada niat sedikit pergi gereja begitu. Buat Om apa kenapa juga? pergi gereja? Om, buat apa kita pergi gereja ini kalau kita di gereja kita tidak bisa untuk beribadah dengan baik. Om, mending kita mabuk saja hari Minggu. Tidak boleh begitu. Ibadah tidak baik bagaimana toh? Jadi begini Om, saya sebenarnya mau juga untuk di gereja. Hanya karena dari pendeta sendiri, dia punya cara khotbah ini kan, kau tahu sendiri lah. Kita mahasiswa ini kan pasti ya kita punya nalar kritis berjalan ketika orang berkhotbah begitu. Jadi ketika bapak pendeta khotbah atau ibu pendeta khotbah, saya dengar lo punya bahasa-bahasa itu menyindir kita sebagai mahasiswa. Menyudutkan om. Dong sudutkan sama kita. Bagaimana ketika dong sindir begitu? Wih, saya punya hati, saya perasaan sudah tidak nyaman lagi gitu. Mending saya terus pergi gereja sama mabuk saya lebih bagus. Om pindah agama sah. Om tidak begitu juga tuh Om, masalahnya ini masalah keyakinan. Sekalipun ada masalah begitu, saya juga tidak akan mau untuk kemudian ambil hal yang atau keputusan yang terlalu. Bikin apa? Ini Om tadi Bikin apa? 02 nih. Beta suka berulang-ulang. Lu dengar sonde? Hari Minggu bukan pergi gereja, duduk di sini bikin apa nih? Beta capek tuh lu nih. Urus sendiri sekarang, lu juga. Bawa pengaruh buruk sah. Sama-sama bergaul ini pengaruh sama buruk semua. Urus diri masing-masing Lu juga satu Kak, kuliah gimana kak? Kuliah agak susah ini semester ini banyak tugas. Astaga, lu Nove? Aman, beda aman. Mabe di kelas besok lihat ketemu teman Mal dengan ini siapa? Pando. Ada don dua sana. Dong dong tahu kenapa ya? Tong ke sana. Ayo su, mabuk, minggu Su. dong sempi ibadah ju. Hanya urus mabuk saja. Anak dua nih. Nah itu dong dua. Memang hanya urus mabuk saja nih. Om kumeng dulu. Baso diam do. Masa kenapa di kelas Ada silang pusing gereja ini. dibilang? Saja nih. Persetan dan kuliah dan gereja persetan. Mansa Ada gila, pusing kok ini. kenapa? Kalian diam bisa tidak ya? Makanya kenapa? Ketemu teman tanya bantu toh. Kalian tidak tahu apa yang kita rasa di sini. Kalian jangan asal bertanya begini. Itu kenapa dulu? Kita ini habiskan marah dari mamtua aja kalian tolong jangan terlalu ikut campur dengan kita punya masalah. Nah bagus, besok makan lah. Kok kenapa? Bilang su, masalah apa? Sudah untung teman bading kalian jadi dekat tahu saja. Jadi di gereja ini kan kata pendeta ini waktu dia khotbah, dia bicara khotbah ini kan menyudutkan kita jemaat ini yang dengar, termasuk saya ini yang rasa sendiri betul ini masalahnya. Dia bicara khotbah itu dia buat kita kayak tersudut begitu, tersudutkan. Kita tong mau juga pergi gereja, buat apa pergi gereja kalau apa cara khotbah itu sudah buat kita yang ikut ibadah sudah tidak nyaman lagi untuk ibadah. Mending kita minum saja begini, kita mabuk-mabuk saja, apa juga untungnya bagi pendeta dong. Sudah daripada kita pikir sendiri terus nanti kamu mabuk. Mendingan kita datang ke pendeta. Nanti kita antar kamu dua ke majelis, nanti majelis antar ke pendeta, begitu, terus Sa. kita tanya ke pendeta sebenarnya bagaimana. Itu lebih bagus. Sudah. Jadi Ini ketemu sebenarnya ketemu lebih senang dengan minum-minum begini saya tetap juga di pendeta, paling pendeta juga nanti dia bela diri begini saya tidak sengaja apa segala macam, kalian yang salah dengar apa segala macam, mending kita minum saja. sudah lebih baik kan kita dengar langsung tuh dari pendeta supaya memang kita tahu kalau pendeta punya firman itu sebenarnya bagaimana maksudnya. Sudah berhenti minum kita ke pendeta. Ayo su, Ayo. bangun ketong pergi su. Nah, itu sama enak sebenarnya hanya sudah Berat hati mau bagaimana lagi ini kita punya teman juga dong juga Ayo, Su, hargain bangun, Su. kita. Bang, kita piring. Bepukul lu sini. Bang. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Ada keperluan apa kalian rame-rame datang ke sini? Ya, jadi Ibu, maksud kita mau datang ini untuk ketemu Pak Pendeta. Mungkin Ibu bisa bantu. Karena ada yang mau kita bicarakan. Oh boleh, kebetulan Pak Pendeta baru saja selesai ibadah, kemungkinan Pak Pendeta nggak sibuk. Mari saya antar. Selamat
hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Susi, ini beta ada bawa ini apa? Ada jemaat 2 orang nih. Dong kan ada perlu dan bapak pendeta toh. Susi 2 orang ini bisa bantu dong kok. Aduh, mari, yang mana nih? Yang ini 2 orang. Oh, mari, kata-kata Bapak Neta di dalam. Hai, selamat malam Pak. Selamat malam, Ini ya. ada yang mau bertemu dengan Bapak. Oh begitu. Halo Pak, saya Angga. Oke. Saya pistol. Oh iya. Silakan duduk. Ya, jadi Dek Angga dan Dek Pistol ini kesini ada keperluan apa? Gini Pak, mereka merasa tersinggung dengan khotbah yang Bapak sampaikan. Oh gitu. Kira-kira tersinggungnya ini bagaimana ya? Gini Pak, mereka berdua ini sudah lama tidak pergi ke gereja karena mereka merasa khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan itu menyudutkan mereka begitu. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan sedikit kepada mereka berdua. Oh begitu. Makanya saya sudah lama tidak melihat Dek Angga dan Dek Pistol ini ke gereja. Iya. Jadi berdasarkan pokok-pokok ajaran gereja kita, khotbah itu memang merupakan firman Allah. Akan tetapi dalam penyampaiannya ini tadi mengandung unsur cindera manusia. Saya pribadi kalau memang dirasa khotbah-khotbah yang saya sampaikan ini tadi menyinggung adik-adik sekalian, secara pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akan tetapi yang perlu saya tegaskan adalah bahwa khotbah-khotbah ini tadi disusun berdasarkan studi hermeneutik atau studi penafsiran Alkitab. Nah, pedoman kita tetap ada satu hal yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, bahwa khotbah firman Allah yang disampaikan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang. Nah, kalau misalnya adik-adik ini tadi merasa bahwa khotbah yang sedang saya sampaikan atau pendeta lain, pendeta manapun yang menyampaikan khotbah itu dirasa menyinggung adik-adik sekalian, mungkin ini tadi satu dari makna firman Allah yang digunakan untuk menyatakan kesalahan atau sedang mendidik. Jadi bukan berarti saya yang menyindir saudara-saudara atau saya yang menegur saudara-saudara, tidak. Tetapi mungkin itu memang Allah yang sedang menegur saudara-saudara, begitu. Oh, begini Pak, jadi menurut Bapak bagaimana etika seorang pengkhotbah ketika menyampaikan khotbahnya? Oke, etika seorang pengkhotbah dalam menyampaikan khotbah itu setidaknya ada dalam 2 tahap ya. Yang pertama dalam tahap persiapannya. Etika untuk berkhotbah itu dalam persiapannya ya dia harus mempersiapkan khotbahnya sesuai dengan penafsiran Alkitab yang sudah dia pelajari, dan ini harus dilakukan betul-betul. Kemudian yang kedua pada saat penyampaian. Nah, ini yang sering terjadi. Pada saat penyampaian itu gestur, mimik wajah, terus kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan di atas mimbar ini tadi harus beretika. Misalnya, tidak secara langsung menunjuk orang, atau tidak secara langsung memandangi orang secara terus-menerus sehingga dia merasa tidak nyaman. Merasa, ini kok Pak Pendeta melihat saya terus, apa memang Pak Pendeta yang tidak suka kepada saya? Nah, akan tetapi, sekalipun semua aspek ini tadi sudah kita lakukan dengan baik, tidak memungkiri juga ada peluang bahwa khotbah ini tadi masih dirasa menyinggung atau menyudutkan orang lain. Nah, ini tadi disebabkan misalnya di dalam rumahnya atau di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, mereka sedang ada permasalahan, sedang ada problem, sehingga ketika khotbah ini tadi menyentuh mereka, mereka langsung merasakannya. Nah, mungkin begitu. Tapi Pak, kita kan nggak bisa memungkiri kalau di dalam Alkitab itu terdapat beberapa ayat yang susah untuk ditafsir. Contohnya seperti teguran-teguran yang dilakukan oleh Paulus, begitu Pak. Nah, sebagai pengkhotbah yang beretika, bagaimana kita melakukan studi hermeneutik terhadap ayat-ayat ini? Ya, terkait dengan teguran-teguran yang diberikan oleh Paulus ya. Ini memang satu kesulitan di dalam
studi hermeneutika atau studi penafsiran Alkitab yang mau kita gunakan sebagai dasar untuk membuat khotbah kita. Nah, kembali lagi kepada apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi terkait dengan kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, bahwa segala firman Allah ini tadi tidak hanya digunakan untuk menyenangkan yang mendengarkan khotbah kita, tetapi juga berisi teguran, berisi memperbaiki kelakuan, mengajar dan sebagainya. Sehingga terkait dengan ayat-ayat yang memang terkesan sangat kasar begitu, kita bisa melakukan pilihan kata yang lain atau memilih diksi-diksi yang lain yang maknanya sama tetapi lebih halus. Bisa menggunakan sinonim-sinonim yang memang memperhalus kata itu tadi tetapi tidak menghilangkan maknanya. Makna untuk menegur, makna untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki perilaku ini tadi tidak boleh sampai hilang. Mungkin itu. Ya, Pak, mungkin pertama-tama kami secara pribadi, saya, Angga, dan Pistol minta maaf. Mungkin kami merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan itu Bapak secara pribadi mau mengkritik kami seperti itu, dan kami tersinggung dengan hal seperti itu. Mungkin dengan kesempatan ini, melalui kesempatan ketika Bapak menyampaikan etika berkhotbah, dan sebenarnya itu Bapak tidak bermaksud dan sudah jelas di sini. Kami yang salah menangkap berarti. Mungkin kami sekali lagi minta maaf dengan tindakan kami yang sudah berlebihan seperti itu. Kami sudah diberi gereja, dan semoga ke depannya kami bisa kembali mendapatkan kenyamanan di dalam rumah Tuhan itu sendiri. Iya. Salaman dulu kita sebagai bentuk damai. Saya tunggu keaktifanmu lagi di gereja. Terima kasih Pak.